Baiklah, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Viviana Gilis Ringo dengan NIM G1D1240553. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial atau langkah-langkah tentang transformasi data yang mencakup berbagai tahapan, seperti menggabungkan data atau merge data, mengubah atau mengelompokkan data atau record, serta membuat variabel baru melalui proses compute. Di sini kita langsung saja menggabungkan data. Data yang akan kita gabungkan yaitu data latihan 1A dengan data latihan 1B. Yang pertama kita akan mengklik menu data, lalu kita akan mengklik merge file, terus end cases. Lalu di sini kita akan memilih data latihan 1B. Terus kita continue, terus kita oke kan. Kita balik ke yang tadi. Lalu di sini kita akan mengecek apakah datanya sudah bertambah. Di sini datanya sudah bertambah ya teman-teman. Tadi itu data latihan 1A itu cuma sampai 25 dan sekarang itu sudah menjadi 50. Terus kita akan save seperti biasa, kita klik file, terus save as. Lalu kita akan membuat namanya menjadi data latihan 2A. Terus di sini kita akan save. Selanjutnya kita akan menggabungkan data latihan 2A dengan data latihan 1C. Kita klik menu data, lalu kita klik merge file, terus kita klik end variable. Setelah itu kita klik data latihan 1C, terus continue. Terus di sini kita akan klik OK. Jadi di sini datanya sudah bertambah ya teman-teman ke samping. Yang setiap responden itu akan mendapatkan tambahan variabel baru. Di sini kita akan save as, terus kita akan men-save-nya dengan nama data latihan. Gini aja teman-teman, terserah Kak sih kalau gimana tulisannya. Terus kita save. Selanjutnya di sini kita akan melakukan record data. Misalnya kita akan record variabel ibu menjadi nama variabel baru atau siaka dengan kategori tua itu lebih besar dari 35 tahun dan muda itu lebih kecil dari 35 tahun. Yang pertama kita akan klik transform, lalu kita klik record into different variable. Lalu di sini saya akan klik kanan terus display variabel nama biar lebih mudah dalam mencarinya ya teman-teman. Terus di sini kita akan klik umur. Terus namanya di sini kita akan buat jadi usia kah. Labelnya akan kita buat dengan kategori usia ibu. Terus selesai itu kita klik change. Lalu kita klik old and new values. Lalu di sini kita akan buat di value ini kita akan buat kode 1. Lalu di sini akan kita di range value drop ini kan kita buat angka 36 karena di atas yang lebih tua gitu.
Kita klik N, terus di sini kita akan ketik kode 2, lalu di sini akan kita klik 35 karena ke bawah ya teman-teman, di bawah 35. Selesai itu kita klik continue, lalu selesai kita klik continue, kita klik OK. Kita kembali ke data view tadi, lalu kita ke variable view. Di sini desimalnya kita ubah saja menjadi 0. Terus di sini values-nya kita buat itu yang satu itu tua, TN, terus yang dua itu muda. Terus kita oke kan. Terus kita kembali ke data view. Kita lihat ini kawan-kawan, kan di sini sudah ada usia Kak. Langsung saja kita coba lagi ke record variabel pendidikan ibu menjadi nama variabel baru atau didikat dengan kategori rendah itu SD dan SMP, tinggi itu SMA dan perguruan tinggi. Sebenarnya itu sama aja ya teman-teman seperti yang tadi kita klik transform, lalu kita record into different, lalu kita pilih, kita ini reset dulu ya teman-teman. Terus kita klik kanan saja supaya lebih mudah dicari itunya. Terus kita pilih pendidikan, lalu kita buat di sini didik baru. Terus di sini kita taruh pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Lalu selesai itu kita klik change, lalu kita klik old and new. Selesai itu kita di value kita klik kode 1, terus di range ini kita klik 1 dan 2, kita klik N, lalu di value ini kita klik kode 2. Selesai itu di range ini kita klik lagi 3 dan 4. Nah, selesai itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita kembali ke data view tadi. Di sini sudah ada didik baru ya teman-teman. Lalu kita ke variable view. Kita desimalnya kita ubah aja menjadi 0. Terus di sini values-nya kita buat yang satu itu menjadi rendah, yang satu tuh rendah, terus yang kedua itu kita taruh tinggi, terus kita end, terus kita oke kan. Kita kembali ke data view. Di sini kita akan mencoba transform, terus record into the same, tapi dengan record variabel pendidikan.
Ini kita copy dulu supaya dia nanti eh, itunya nggak menimpa ya teman-teman. Kita copy dulu. Selesai itu kita taruh di sini. Di sini kita paste. Lalu kita ke variabel view. Kita ubah saja namanya teman-teman jadi pendidikan 2. Di sini eh, namanya udah berubah ya kawan-kawan jadi pendidikan 2. Terus selesai itu kita ke transform, record into design, variable. Lalu kita seperti biasa kita klik kanan biar mempermudah mencari ya teman-teman. Terus kita klik pendidikan 2. Lalu kita old and new value. Se- Sama seperti yang tadi kita klik di sini kode 1. Range-nya kita buat 12. Kita add. Terus di sini kita buat kode 2. Range-nya kita buat 3 dan 4. Kita add lagi. Selesai itu kita continue. Lalu kita oke kan. Kita kembali ke yang tadi. Nah, ini pendidikannya sudah berurut ya teman-teman. Satu dua kayak gitu. Selanjutnya di sini kita akan ke compute, compute data, atau pembuatan variabel baru. Misalnya yang pertama itu kita akan mengubah variabel yang isinya gram menjadi kilogram. Misalnya itu mengubah berat badan bayi gram ke kilogram. Di sini kita akan klik transform, lalu kita klik compute variabel. Setelah itu kita akan buat target variabel itu BB bayi itu dalam kilogram. Terus kita di sini akan pilih BB bayi ya teman-teman. Lalu di sini kilogram itu kalau diubah menjadi gram itu 1000 ya teman-teman. Maka di sini kita harus membaginya BB bayi itu dibagi dengan 1000. Selesai itu kita klik OK. Kita kembali ke data view tadi. Ini ya teman-teman BB bayi kilogram. Kita ke variabel view-nya. Kita tulis di labelnya itu berat badan bayi dalam kilogram. Berat badan bayi dalam kilogram. Lalu kita kembali ke data view yang tadi.
Komput yang kedua itu adalah membuat variabel baru yang nilainya adalah rata-rata dari variabel yang ada. Misalnya menghitung rata-rata HB dengan HB1 itu ditambah dengan HB2 lalu dibagi dua. Seperti biasa kita klik transform, lalu klik compute variabel. Setelah itu kita buat, ini kita reset dulu ya. Selesai itu di sini kita buat HB rata. Selesai itu kita buat HB1. Kita buat dalam kurung ya teman-teman. HB1 ditambah HB2. Terus kita bagi dengan 2. Lalu di sini kita klik OK. Kita kembali ke data yang tadi. Otomatis di sini sudah muncul ya teman-teman. Lalu kita ke variabel view. Selesai itu kita buat labelnya menjadi kadar HB rata-rata. Kadar HB rata-rata. Lalu kita kembali ke data view. Terus komput yang ketiga itu adalah mengkategorikan sikap. Misalnya menghitung total sikap atau semua skor sikap dijumlahkan menjadi satu variabel. Ini sama saja seperti yang tadi, kita klik transform, lalu selesai itu kita klik komput variabel, kita reset dulu. Selesai itu di sini kita buat sikap total. Sikap total. Lalu di sini kita tambahkan saja sikap satu ditambah sikap 2 ditambah sikap 3 ditambah sikap 4. Selesai itu kita klik OK. Kita kembali ke data view yang tadi. Lalu kita kembali ke variabel view. Di sini kita buat labelnya dengan kata nilai total sikap ibu. Nilai total sikap ibu. Lalu kita kembali lagi ke data view yang tadi. Terus komput yang keempat itu adalah selesai itu kita akan menentukan median. Di mana tujuannya itu kayak menentukan batas kategorisasi sikap. Di sini kita akan klik analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu klik frequencies,
Lalu di sini kita akan masukkan sikap total yang tadi. Selesai itu kita klik statistik, terus kita klik median. Selesai itu kita klik continue, lalu kita okekan. Terus kita kembali ke data view yang tadi. Di sini juga kita akan mengkategorikan sikap dengan namanya kayak sikap cut. Yang yang satu itu sama dengan negatif atau lebih kecil dengan median, terus yang dua sama yang positif atau lebih besar dengan median. Di sini kita klik analyze, lalu record into different. Sorry ya teman-teman, salah. Di sini kita klik transform, lalu record into different. Lalu kita masukkan sikap total yang tadi EQ ini kita reset dulu ya. Setelah itu kita masukkan sikap total. Lalu namanya kita buat jadi sikap cut. Labelnya kita taruh kategori sikap ibu. Selesai itu kita klik change. Kita klik alt and new value. Terus di sini kita akan buat kode 1. Lalu di sini kita akan buat range lowest itu dengan angka 11. And terus di sini kita buat kode 2. Terus di sini tuh kita akan buat lagi angka 12 di range value drop. Selesai itu kita end. Selesai itu kita klik continue. Lalu kita oke kan. Ini teman-teman di sini sudah nampak nilai total sikap ibunya, terus mediannya itu sama dengan 11. Kita kembali ke data view, terus kita kembali ke variable view. Di sini kita desimalnya ubah saja menjadi 0. Lalu di sini values-nya kita ganti. Yang satu itu sikap negatif, yang satu jadi sikap negatif. TN, terus yang dua itu kita ubah jadi sikap positif. Positif. Terus kita N, lalu kita klik OK. Kita kembali ke data view. Dan komput yang terakhir itu adalah membuat variabel baru menggunakan if condition.
Misalnya membuat variabel baru yang berisi dua kelompok, yaitu risiko tinggi dan risiko rendah. Risiko tinggi itu diberi nama RIS dan diberi kode 1 dengan kriteria usia di atas 30 tahun dan berat badan di bawah 50 kilogram. Risiko rendah diberi kode 2 dengan kriteria selain kondisi risiko tinggi di atas. Langsung saja kita ke tahap yang pertama, kita klik transform, lalu kita klik compute variable, terus kita reset lagi. Di sini kita taruh risk targetnya, kita buat risk, numeriknya kita buat angka nomor 2, lalu kita oke, lalu kita kembali ke data view tadi, kita ulangi lagi, kita klik transform, terus compute variable. Terus di sini tetap risk ya teman-teman, cuman di sini kodenya kita ganti jadi 1. Lalu kita klik OK, kita klik OK. Sorry teman-teman, kita klik if, terus di sini kita ubah include if case. Terus di sini kita akan memasukkan umur yang tadi, kita masukkan umur lebih besar 30 dan BB ibu lebih kecil 50. Selesai itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita kembali lagi ke data view, terus kita variable view. Di sini desimalnya kita ubah aja menjadi 0. Labelnya kita buat kategori risiko ibu. Kategori risiko ibu. Risiko ibu. Lalu values-nya kita buat 1 risiko tinggi dan 2 risiko rendah. Yang satu risiko tinggi, risiko tinggi, N. Yang kedua itu risiko rendah. Risiko rendah kita N. Terus kita klik OK. Nah, di sini sudah semua datanya sudah itu ya teman-teman. Sudah selesai. Yang terakhir kita tinggal save as supaya filenya tidak hilang.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.